Halo semua, suara Ibu sudah terdengar? Oke. Oke, Ibu mulai untuk perkuliahan hari ini ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Oke, gimana semua keadaannya di sana? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat semua di sana. Oke, untuk hari ini apakah sudah absen dan download materinya di Classroom? Oke. Oke, yang belum absen dan download materi 2 pertemuan hari ini Ibu akan masuk untuk membahas 2 materi ya, pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Jadi yang belum mendownload agar bisa mendownload dulu di Google Classroom. Oke, sebelumnya kita absen dulu ya. Jadi kameranya di-on-kan semua. Kita absen dulu. Lagi di mana ini rata-rata ini? Di rumah? Di kampus? Oke, di rumah ya. Oke, kita absen dulu ya. Semuanya lihat ke kamera. Oke, 1, 2, senyum. Oke, terima kasih untuk absennya hari ini. Oke, Ibu langsung izin. Hari ini kita kuliah sampai jam 12 kalau misalkan materinya cukup. Dan nanti, iya gimana? Oke. Oke, nanti di setiap akhir sesi pertemuan, misalkan pertemuan 1, Ibu langsung mengadakan kuis. Ya, nanti kuisnya kita pakai aplikasi Quizizz. Jadi nanti siap untuk satu mahasiswa menggunakan satu handphone atau punya laptop. Materinya juga bisa dibuka. Jadi setiap satu sesi, pertemuan 1 atau materi 1, Ibu akan sesi akhirnya adalah kuis. Pertemuan 2, Ibu bahas, sesi akhirnya adalah kuis. Jadi kuis ini tidak ada kuis susulan. Ya, diharapkan mahasiswa hadir dari awal pertemuan hingga akhir. Oke semua, sudah siap? Oke, Ibu izin share screen. Iya. Oke, sudah kelihatan PPT-nya? Oke, berarti Ibu mulai untuk perkuliahan hari ini. Mohon disimak untuk perkuliahan hari ini, ya. Ibu cuma minta info kalau misalkan nanti ada saat Ibu menjelaskan sinyalnya tersedat-sedat atau koneksinya tidak baik, tolong Ibu diingatkan ya. Ya. Oke, Ibu mulai untuk pertemuan pertama di mata kuliah Enterprise Arsitektur. Ada yang sudah pernah tahu Enterprise Arsitektur? Oke, baru semester ini ya, ngambil di mata kuliahnya ini ya. Oke, di sini awalnya Ibu ada pengantar Enterprise Arsitektur ya. Oke, sebelumnya minggu lalu Ibu sudah memberi info ke kalian tentang apa itu kontrak perkuliahan ya. Kita sudah membahas di minggu lalu ya. Kontrak perkuliahan, penilaian. Oke. Lalu di sini juga minggu lalu sudah Ibu bahas tentang peraturan perkuliahan. Ya, di mana perkuliahan kita dari awal sampai dengan selesai adalah daring.
di mana melalui Google Meet atau Google Classroom. Poin yang paling terakhir yaitu melakukan interaktif dengan dosen saat perkuliahan. Jadi pada saat Ibu bertanya maupun kalian di saat Ibu menjelaskan ada pertanyaan, monggo. Ya, tidak usah tunggu Ibu selesai menjelaskan. Oke, paham? Oke, ya, Ibu tekankan sekali lagi. Mahasiswa paling lambat join setelah 15 menit perkuliahan dimulai. Lebih dari 15 menit, mahasiswa mohon konfirmasi ke Ibu. Oke, nanti boleh masuk ke Google Meet-nya. Ya. Terkecuali bagi mahasiswa yang sedang atau bentrok dengan mata kuliah lain. Ya. Oke, ada pertanyaan sebelum Ibu lanjut ke materi? Oke, berarti sudah sepakat ya. Oke, kita lanjut. Sebelumnya, kalau misalkan di saat kalian sedang berlangsung mengikuti Google Meet Ibu, terkendala sama jaringan, kalian tinggal komunikasi sama Ibu ya. Jadi pada saat mungkin kalian sampai akhir tidak bisa ikut kuis, nanti mungkin dari Ibu ada kasih dispensasi, oke? Oke, Ibu langsung ke materi. Jadi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang pengantar arsitektur dari aplikasi sistem enterprise yang pertama. Yang kedua adalah perusahaan enterprise software dan enterprise application. Selanjutnya, tantangan enterprise aplikasi. Selanjutnya, pengukuran enterprise aplikasi. Dan terakhir adalah prinsip desain. Oke, kalau misalkan Ibu tanya dari kalian semua, di sini sudah pernah belajar rancangan sistem? Rancangan sistem? DFD, terus ada flowchart. Sudah pernah? Sudah ya? Lalu masuk ke database juga sudah pernah ya? Sampai implementasi, biasanya aplikasi apa yang digunakan? Biasanya aplikasi apa yang digunakan? Apa? Aplikasi apa? Pakai apa? Suaranya terputus-putus. Oh, pakai website. Iya, website dibangun pakai apa? PHP. Iya. Ya, MySQL. Oke. Di sini nanti di akhir sesi atau berapa sesi pertemuan terakhir nanti kita akan menggunakan aplikasi. Nanti jika di kelas ini ada yang tidak punya laptop, ya, nanti Ibu akan minta izin ke prodi untuk membukakan kalian lab. Nanti kalian misalkan kuliahnya siang, dapat aksesnya praktikumnya malam, ya berarti nanti kalian menggunakan labnya malam. Jadi nanti setiap pertemuan Ibu akan merekam aktivitas kita, apa yang akan kita kerjakan nanti. Ya, nanti kalian bisa membuka atau mempraktekannya. Oke? Oke semua? Oke, kalau gitu. Oke, yang pertama, masuk untuk keselarasan penerapan sistem informasi dengan kebutuhan organisasi, hanya mampu dijawab dengan integrasi di bidang pengembangan. Nah, di sini kebutuhan organisasi lagi. Kebutuhan organisasi yaitu salah satunya adalah penerapan sistem informasi. Sebelum masuk ke sistem informasi, apa yang dibutuhkan di dalam sistem informasi? Yaitu sebuah informasi, sebuah data mentah yang didapat diolah masuk ke dalam sistem. Begitu? Kalian mau buat sistem informasi dari data mentah? Iya? Ya. Oke, tujuan dari integrasi yang sebenarnya adalah untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi dan dalam proses pengembangan sistem. Jadi di sini tujuan dari integrasi sendiri yaitu mengurangi
mengurangi di mana keterbatasan dari proses pengembangan sistem. Jadi proses pengembangan sistem sendiri harus ada sistem yang terstruktur, harus ada langkah-langkahnya yang sesuai dengan kesepakatan awal pengembangan sistem. Di sini kalau membangun pengembangan sistem tidak bisa sembarangan ya, ada langkah-langkahnya ya. Langkah awal dari analisis, langsung ada mungkin perancangan, nanti ada perancangan desain sistem lagi, sampai dengan uji. Oke, uji kelayakan sistem. Oke, selanjutnya, untuk mengurangi kesenjangan tersebut, maka diperlukannya sebuah paradigma dalam perencanaan, perancangan, dan pengelola sistem informasi yang disebut dengan arsitektur enterprise atau enterprise arsitektur. Jadi di sini guna dari arsitektur enterprise adalah mengelola, merancang, merencanakan saat atau kita membuat sistem informasi. Jadi dibutuhkanlah yang disebut arsitektur enterprise. Oke, selanjutnya, apa itu arsitektur enterprise? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Oke, nggak tahu ya. Oke, pengertian dari arsitektur enterprise adalah sebuah pendekatan logis, komprehensif, dan holistik, di mana untuk merancang dan mengimplementasi sistem dan komponen sistem secara bersamaan. Berarti arsitektur inilah sebuah konsep, sebuah arsitektur. Contohkan saja kalian arsitektur sebuah rumah. Ada desainnya, apa saja untuk supaya kita mencapai suatu desain, bahan apa saja sih yang kita butuhkan. Nah, untuk itu juga untuk sistem. Saat kita membangun sistem, arsitektur apa saja sih yang kita butuhkan? Bahan apa saja sih yang kita butuhkan? Nah, itu ada di arsitektur enterprise. Oke, ini adalah enterprise software. Ini nanti pertemuan kedua Ibu akan jelaskan. Dari awal internet sampai dengan masuk ke database. Ya. Ini adalah gambar dari enterprise software. Oke, nanti Ibu akan menjelaskan. Nah, selanjutnya ini ada enterprise application. Di mana di dalam enterprise application itu ada 4 jalur untuk business and service layer-nya. Itu ada order processing, credit checking. Selanjutnya untuk plumbing layer itu ada presentation service dan data service. Ini nanti juga akan Ibu jelaskan satu persatu. Oke, sekarang masuk untuk istilah dari plumbing. Jadi untuk membangun aplikasi atau perangkat lunak, kita memberitahukan kepada komputer bagaimana melakukan apa yang diinginkan. Baik dalam istilah manusia disebut logika bisnis, dan dalam istilah komputernya disebut plumbing. Jadi kita memberitahu ke sistem apa yang mereka harus lakukan. Misalkan mereka harus menginputkan data apa saja yang harus diinputkan. Mungkin kita membuat sistem, kita membuat suatu penemuan baru, misalkan robot. Robot itu diminta untuk mengantarkan makanan ke customer. Nah, itu kan suatu logika bisnis. Maksudnya, logika yang kita tanamkan di suatu robot itu akan diterapkan di robot itu. Dan itu nama istilah komputernya adalah plumbing. Ingat, untuk zaman sekarang manusia masih laku. Untuk zaman ke depan kita belum tahu. Apalagi anak IT sekarang udah banyak banget ya. Mungkin orang kita sendiri masuk di jurusan IT salah satunya tertarik karena perkembangan dunia IT di Indonesia pun sudah semakin berkembang. Jadi kalau misalkan kita dimasuk di IT, semua perusahaan, hampir semua perusahaan itu pasti butuh anak IT. Biarpun mungkin tidak buat software, tidak buat bongkar pasang CPU, tapi anak IT juga bisa kok jadi bagian administrasi. Ya enggak? Kalian sekarang sudah punya angan-angan enggak? Udah semester 5 nih. Sudah punya angan-angan nggak? Kerja di bagian apa? Coba Ibu tanya.
Belum. Kalian sudah punya angan-angan nggak? Kalian mau ngerjain skripsi apa? Nah, oke. Yang misalkan belum punya, rata-rata misalnya belum punya. Oke, dari sekarang, kalau misalnya kalian belum punya apa yang akan kalian bangun di skripsi, dari sekarang aplikasi apa yang kalian hobi, yang kalian bisa, aplikasi apa, kemampuan apa yang kalian bisa. Bu, saya bisanya cuma analisis, saya nggak bisa sampai aplikasi, berarti bentuknya akhirnya apa? Banyak kok sekarang cuma ngolah data dengan aplikasi yang ada, lalu dimasukkan ke hasil analisis. Nah, itu jadi sebuah uji coba, ya. Jadi anak IT itu tidak harus mengakhirnya itu adalah software, bisa juga hardware. Oke? Ibu tekankan sekali lagi, anak IT itu tidak harus bentuk akhirnya adalah software, tapi bisa hardware, bisa analisis data. Kalian pernah dengar namanya data mining, data warehouse? Pernah dengar? Ya. Oke, jadi nanti kalian bisa menggunakan aplikasi yang sudah ada di mereka dengan pengolahan data yang bisa kalian implementasikan. Jadi saran Ibu dari semester 5 agar nanti tidak keteteran di semester 6, ya, bisa kalian fokus untuk bimbingan skripsi. Tidak usah tahu judul kalian apa. Pasti dosen nanya, bidang kalian yang kalian pahami itu apa? Pertama, bidang kalian. Bu, saya pahamnya PHP. Oke, PHP. Ditekuni ya PHP sampai akhir berarti pembuatan software. Bu, saya bisanya hobinya jaringan. Oh, berarti nanti di akhir berarti ada instalasi jaringan kah? Jadi dari misalkan kalian buat suatu alat yang menggunakan jaringan terhubung, misalkan handphone, kalian hubungkan dengan jaringan, apakah yang terjadi? Pesan apa yang muncul? Kalian bisa menggunakan itu. Ya. Jadi dari sekarang sudah bisa bimbingan. Mungkin belum dapat dosen pembimbing, bisa dosen akademik, pembimbing akademik ya. Kalau dosen pembimbing akademik sudah dapat semua ya. Oke, Ibu teruskan. Selanjutnya, deskripsikan aktivitas aplikasi dalam logika bisnis sederhana. Di sini pesanan pembelian, produk, pelanggan, akun, dan sebagainya. Ini adalah salah satu dari logika bisnis. Pesanan, banyak nggak sih yang di sini menggunakan sekarang aplikasi yaitu Gojek, Grab untuk memesan makanan? Nah, itu salah satu untuk ya, apalagi kalau pada saat posisi hujan, mungkin kita malas keluar. Nah, di sini juga ada salah satunya produk. Pernah sih nggak sekalian belanja pakai Shopee, Lazada? Ya kan? Pernah kan? Nah, oh iya, oke, pakai TikTok Shop ya, yang sekarang lagi booming ya. Oke, ini adalah salah satu aplikasi dalam logika bisnis yang harus kalian tahu, ya. Jadi enterprise application itu sangat mendukung atau sangat berhubungan dengan logika bisnis di dalam perkembangan IT yang sekarang. Karena semua bisnis itu pasti tergantung pada aplikasi atau penyedia layanan aplikasi. Nah, selanjutnya, jika tidak tepat istilah komputer yang dideskripsikan, maka perangkat lunak tidak akan berfungsi. Nah, di sini berarti kalau komputer itu tidak tepat sasaran atau sistem itu tidak tepat sasaran, misalkan aplikasi pesan makanan, dipesan baju, kira-kira masuk akal nggak? Nggak masuk akal ya, berarti sistem itu tidak berfungsi ya. Misalkan sistem itu fungsinya untuk meminjam buku, tapi kita di situ membeli makanan, tidak nyambung ya. Jadi di sistem itu harus ada namanya ketergantungan juga, harus ada namanya sinkronisasi. Oke? Nah, di aplikasi gimana?
Iya, My Telkomsel jual HP. Sekarang banyak ya di aplikasi, awalnya hanya menjual pulsa sama paket. Lalu ceritanya mereka jual poin. Poinnya langsung mendapatkan barang. Ujung-ujungnya aplikasi My Telkomsel sekarang jualan. Ya, iya. Iya, sama aplikasi Indosat juga sama, Ibu pakai Indosat. Nah, Indosat juga awalnya jual paket sama pulsa tok. Pulsa aja. Nah, demi maksudnya keberlangsungan aplikasi, jadi agar aplikasinya itu banyak yang buka, jadi mereka mungkin buka bisnis lagi di mana aplikasi itu berada, mungkin mereka sekarang jual barang kayak gitu agar aplikasinya itu tetap terbuka gitu loh. Jadi tanpa kita sadari ya, tanpa kita sadari dan mungkin ada yang baru yang tahu atau mungkin ada yang sudah tahu, setiap kita membuka suatu aplikasi, kita tidak membayar aplikasi itu. Tapi otomatis aplikasi itu sudah dibayar pada saat kita mengklik atau mengakses aplikasi itu. Ya. Jadi, kalau kalian mengakses aplikasi, misalkan aplikasi Gojek. Kalian mengakses aplikasi Gojek. Kita tidak melakukan transaksi apapun, tapi otomatis setiap per hari mereka dapat data dan mereka dapat imbalan untuk masuk ke aplikasi mereka. Itu hanya membuka, belum kita menggunakan. Beda lagi. Kalau kita menggunakan berarti ada income yang didapat dari aplikasi tersebut. Paham? Oke, kenapa? Uangnya mana? Oke. Ya. Oke, sekarang gini. Ibu kasih atau dari pihak lain gitu ya. Oke. Ya, oke. Kalau dari pembayaran sendiri, tergantung. Aplikasi itu pertama, aplikasi itu pada saat masuk ke Google Play, ya, Google aplikasi Play Store, kan kita masuk ke Play Store itu gak gratis loh. Kita bayar jasa aplikasi Grab maupun Gojek itu bayar ke Play Store. Ya, oke, paham sampai sini dulu. Pada saat kita memasukkan aplikasi itu, kita bayar. Dan bayarnya itu tergantung. Kalau kita banyak penggunanya di aplikasi itu, maka semakin besar pembayarannya. Biasanya sistem mereka itu per tahunan, bukan sistem per bulan. Kalau sudah perusahaan besar. Nah, lalu dari mana income yang mereka dapat? Tergantung. Yang pertama, layanan internet itu bisa menghasilkan. Misalkan kita menggunakan aplikasi Indosat. Ya, Indosat. Indosat itu bisa kerjasama banyak jaringannya. Dia punya jaringan wireless di mana-mana, itu bisa menjadi income bagi dia. Ya, kita juga tidak tahu perusahaan besar ini income-nya dari mana saja. Tapi yang harus kalian tahu, sebuah aplikasi itu jika mengeluarkan income, maka mereka juga mendapatkan. Sudah otomatis pasti mereka mendapatkan. Kalau mereka tidak mendapatkan, mereka bakal tutup. Kalau cuma mengharap dari mereka dibeli sama customer. Tapi income paling besar tetap pembelian dari customer. Paham? Jadi kalau dari pendapatan dari mana Bu mereka dapatkan? Tergantung. Misalkan kalian Speedy sendiri punya jaringan di mana-mana. Nah, jaringan itu kan ada perusahaan-perusahaannya lagi. Nah, dari situlah mereka dapat income itu. Mungkin rata-rata mahasiswa di sini banyak di rumahnya pakai Speedy ya? Banyak nggak? Nggak juga. Banyak yang masih pakai data ya? Ada fasilitas. Oh iya, pakai IndiHome. Dapat fasilitas dari kampus nggak pakai data yang dari pemerintah mahasiswa?
Oh, belum ada ya. Berarti kalau zaman Ibu kemarin S2 terakhir 2019 itu masih dapat gimana? Gimana? Tapi pernah dapat. Pernah dapat berarti ya? Nah, itu salah satunya. Jadi pemerintah kerjasama sama internet, misalkan kalian beda-beda nih, pakainya Indosat, Telkomsel, harga yang dikasih pemerintah itu beda dengan harga paketan yang kalian beli sendiri. Itu salah satu keuntungan aplikasi bisnis, termasuk di aplikasi bisnis. Bisnis tuh besar ya. Bisnis bukan hanya secara sistem, tapi bisnis juga bisa secara manual. Bisnis yang terjadi, kalian misalkan dari kapal, kalian butuh orang angkut barang, itu bisnisnya sistem bukan? Itu bisnisnya sistem bukan? Jasa angkut barang itu bisnisnya sistem apa manual? Halo, suara Ibu masih terdengar? Oke, sekarang Ibu tadi tanya, jasa angkut barang yang ada di kapal pada saat kita mau turun, apakah itu bisnisnya sistem apa manual? Manual ya, berarti semua bisnis itu tidak harus sistem. Ya kali pada saat kita mau menawarkan, Bu butuh jasa angkut, sebentar Bu saya inputkan dulu di sistem, Ibu butuh jasa angkut. Keburu ibunya sama yang lain. Ya kah? Berarti bisnis itu besar ya. Oke, sekarang Ibu lanjutkan. Jadi dari aplikasi bisnis ini terdiri dari baris instruksi atau kode program dan logika bisnis. Dimana kalau baris instruksi yaitu yang memberitahu komputer tindakan apa yang harus diambil. Berarti ada sebuah kode program yang memerintahkan suatu komputer agar sesuai dengan kode program yang sudah diperintahkan. Ada sebuah instruksi nih yang masuk di komputer. Misalkan, komputer tolong buka folder ini. Tapi caranya dengan kode program. Itu ada namanya aplikasi bisnis. Selanjutnya, logika bisnis. Misalkan di sini, tambahkan baris item ke pesanan. Itu yang dinamakan plumbing tadi. Contohnya kalian masukkan pesanan misalkan di Shopee. Masukkan pesanan kalian ke keranjang. Nah, ini ada logika bisnis. Oke, Bu, kita masukkan semua pesanan kita ke keranjang. Tapi pada saat di keranjang, kita pilih lagi yang mana yang penting. Tapi kalau di dalam logika bisnis, sudah, tidak usah dipilah, langsung saja dibeli. Loh, kalau secara logika, dari kemampuan kita sanggup tidak? Itu penting tidak? Ya, lain kali kalau misalkan shopping, apalagi perempuan ini ya, baju, tas, make up, kadang tanpa kita sadari logika bisnis kita itu jatuh pada saat di aplikasi. Ya, kalau laki-laki mungkin belanjanya seperlunya. Mungkin saat jelek Bu, barangnya baru beli. Tapi hati-hati, laki-laki sekali beli yang mahal-mahal itu, ya enggak? Iya. Ayo. ayo yang perempuan bersuara. Benar tidak? Laki-laki seperti itu. Perempuan perempuan sering perempuan memang sering jajan. Penting-penting tapi harganya itu loh ngelebihi harga yang dibeli perempuan. Sekarang
sampean sudah punya pacar belum? Yang tadi ngeluh, sampean sudah punya pacar belum? Ayo, sampean sudah punya pacar? Ah, bohong kalau jomblo. Jomblonya di kelas ibu. Soalnya playboy di luar. Ayo. Kalau iya kah? Player kah? Oke, kembali lagi kita ya. Nah, jangan sampai itu terjadi. Jadi logika bisnis itu harus dipikirkan benar-benar. Jangan sampai kita terpengaruh oleh aplikasi tanpa kita sadari yang harusnya kita cuma beli ini. Aduh ini murah, kita beli juga. Itu kadang cewek itu seperti itu. Termasuk ibu jujur termasuk ibu. Kadang kalau kita melihat suatu aplikasi, iya, kita lihat dari aplikasi, niatnya cuma beli ini nih. Wah, ini sekalian ini kali ya murah. Kan ongkirnya juga sama. Ya kan? Tapi kalau ditanya, suami maunya apa? Enggak mau apa-apa. Tapi ini habis kok barangnya lebih mahal daripada barang kita. Kita mikir, kok suami pengeluarannya lebih besar ya? Tapi memang dia jarang beli. Di sini jarang beli. Jadi kalau secara logika bisnis itu, ya, jadi secara logika bisnis itu perempuan itu lebih banyak terpengaruh dibanding laki-laki. Kalau laki-laki itu belinya sesuai dengan kebutuhan. Biasanya dia kalau harganya mahal supaya barangnya awet. Mungkin lebih seperti itu. Kalau yang ibu tangkap, tapi tergantung sama orangnya lagi. Ada juga, bisa juga laki-laki itu hobinya shopping. Mungkin dia punya uang, dia mau menghamburkan uangnya, mungkin saja. Juga kita tidak tahu, ya. Oke. Ya nggak apa-apa. Ya namanya kan, iya. Jadi laki-laki itu tetap salah. Ada pasal di mana kalau perempuan salah, kalau laki-laki salah, perempuan itu benar. Kalau perempuan itu salah lagi, tetap perempuan itu benar. Ada itu sudah. Undang-undang undang-undang keputusan dari pihak perempuan sendiri. Nanti kalian merasa itu undang-undang memang tidak dibuat, tapi kalian pada saat merasakan berumah tangga itu selalu ada. Kalau bukan diskriminasi, nanti kalau kalian tidak menerapkan itu, kalian bakal bahasanya berantem terus sama istri kalian. Kalian pasti, oh ya sudahlah daripada saya berantem. Itu pasti nanti di rumah tangga. Emang kalian mau? Nggak bisa kayak gitu. Istri juga harus dihargai. Cari yang nurut, cari yang nurut, pasti 100% nurutnya istri adalah membangkang. Pengenlah begini, pengenlah begitu. Ya. Oke, sekarang sudah lupakan perdebatan yang tadi. Ya, ibu tidak memihak perempuan dan tidak memihak laki-laki. Kalian pasti merasakan kalau kalian sudah berumah tangga. Ya. Oke. Nah, mana suaranya? Oke, ibu lanjut ya. Sudah ya. Jangan berdebat lagi ya. Oke. Iya, kita cuma guyonan di sini. Gak usah dianggap serius ya. Oke? Oke. Di sini berarti aplikasi bisnis berarti tergantung atau terdiri dari dua tadi, yaitu baris instruksi dan logika bisnis. Ya, penjelasannya sudah Ibu jelaskan tadi. Dan keduanya diperlukan di dalam aplikasi bisnis. Oke, selanjutnya. Nah, untuk mendapatkan hasil yaitu powerful, di sini harus menjumlahkan BPM dan SOA. Apa BPM? Apa SOA? BPM sendiri adalah Business Process Management. Dan SOA itu adalah Service Oriented Architecture.
BPM dan SOA dijumlahkan untuk mendapatkan powerful, di mana untuk mendapatkan hasil yang maksimal di dalam suatu proses bisnis. Oke, selanjutnya. Agar SOA dapat mencapai kecanggihan yang kita perkirakan, kita perlu menyatukan perangkat keras, perangkat lunak, layanan, infrastruktur, sampai dengan proses, dan bahkan orang-orang sehingga mereka bertindak seperti satu sistem. Berarti nanti di SOA ini menyatukan perangkat keras, perangkat lunak, layanan, dan infrastruktur, dan sampai dengan menyatukan orang-orang agar bertindak menjadi suatu sistem yang diinginkan. Sekarang coba Ibu tanya, apa salah satu contoh dari perangkat keras? Selain itu, ya, itu salah satu perangkat keras. Apa yang dimaksud dari contohnya perangkat lunak? Oke. Ya, itu semua masuk di perangkat lunak. Nah, kalian sudah tahu nih, apa bedanya perangkat keras sama perangkat lunak? Berarti di dalam SOA itu menyatukan perangkat keras, perangkat lunak, layanan, dan proses lainnya untuk menjadi satu sistem. Jadi sistem itulah terdapat banyak komponen yang disatukan. Selanjutnya, BPM memungkinkan bisnis untuk memantau proses bisnis yang dapat mengarah pada peningkatan berkelanjutan dengan mengidentifikasikan kemungkinan perubahan dalam proses yang dapat menghasilkan efisiensi yang lebih baik. Berarti nanti masuk lagi BPM. Kita kembali lagi. Apa itu BPM? Apa itu BPM? Nah, bisnis proses manajemen ini yang akan masuk agar menghasilkan efisiensi yang lebih baik. Makanya nanti akan hasilnya adalah powerful atau peningkatan yang baik. Nah, di sini BPM dan SOA dijumlahkan yang menghasilkan peningkatan bisnis berkelanjutan menjadi jauh lebih mudah karena perangkat lunak tersebut dapat dimodifikasi dengan lebih mudah bila ketika bisnis perlu berubah untuk mengatasi peluang dan ancaman strategi. Nah, ini yang akan terjadi, peningkatan bisnis. Tapi bisnis yang kita bangun juga harus ada strategi agar kalau terjadi suatu ancaman, kita sudah mempunyai strategi. Misalkan tadi aplikasi Gojek, dia menyediakan layanan antar penumpang atau pesan makanan, tapi di Grab juga menyediakan. Nah, ini suatu ancaman bagi setiap aplikasi. Gimana strateginya? Oh, berarti akan dilakukan promosi, akan ada diskon. Nah, itu sebuah strategi. Ya, jadi jangan beranggapan kita membuat suatu bisnis kita sudah naik. Jangan nanti pada saat bisnis kita bisnis kita jatuh, kita bingung. Kita shock, kita tidak punya strategi untuk memperbaiki bisnis kita. Nah, itu salah satu yang harus dipikirkan kalau kalian buat bisnis atau kalian sedang bekerja di perusahaan bisnis, ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah BPM with SOA, di mana tool dari sebuah BPM di sini, ya, itu mengaruhin pada business function. Di sini untuk membuat, dan di sini ada programnya, work engine. Selanjutnya juga diserahkan untuk bisnis aplikasi. Di sini banyak aplikasi bisnisnya. Dan juga dia menambah dan meregis di SOA Registry. Oke, ini adalah gambaran dari BPM tool. Oke. Nah, selanjutnya, vendor infrastruktur terbesar di dunia juga sangat tertarik dengan BPM dengan penawaran SOA. Ya, siapa yang tidak tertarik? Orang bakal jadi peningkatan kok. Ya kan? Yang salah satunya vendor terbesarnya adalah IBM.
HP, BEA, Oracle, SAP. Mungkin kata Oracle ini tidak asing di kalian. Kalian pernah belajar database Oracle? Oh, oke. Nanti kalau misalkan ibu nggak tahu ya, kalau sesuai pedoman, apakah kalian diajarkan sampai database Oracle, karena di perusahaan besar, contohnya di kota Jakarta sendiri, kalau kalian mampu menggunakan Oracle, database Oracle ini, kalian bisa masuk di salah satu perusahaan di Jakarta. Pasti, ibu sudah jamin itu pasti, karena dulu waktu ibu pengalaman bekerja di Jakarta, sebelum itu ibu interview, ditanyain, kamu bisa Oracle? Yang langsung komunikasi itu adalah dosen ibu, karena ibu direkomendasikan. Oh iya, mahasiswa saya ini bisa Oracle. Oke, kalau bisa Oracle tanpa dites, ibu langsung diterima. Jadi salah satu yang mungkin kalian bisa pelajarin untuk masuk. Ada yang tertarik nggak kerja di Jakarta? Ada yang tertarik? Tertarik kerja di Jakarta? Kerja di Malang? Iya, karena banyak perusahaan-perusahaan yang baru masuk ya di Malang ya. Jadi salah satu sebenarnya perusahaan yang sudah berkembang, apalagi IT, banyak konsultan IT itu salah satunya yang paling berkembang yaitu Jakarta. Jakarta, Surabaya itu termasuk konsultan IT-nya termasuk TOP, karena kerjaannya itu kita itu jangan pernah beranggapan kita tuh kerja hanya di satu perusahaan. Apalagi kalau kita kerja di konsultan IT, kita bakal dipencar. Ada yang kerja di bank, ada yang kerja di perusahaan gedung tinggi, jadi kita nggak ngejamin. Tapi kalau untuk laki-laki oke lah, gimana ya, biasanya laki-laki tuh lebih ke survive, mencoba hal baru, dia lebih semangat. Tapi kalau untuk perempuan, ibu sendiri pun kerja untuk di Jakarta pertama kali, kaget. Pertama, gaya hidup, teman-teman, lingkungan, kerja di sana senggol sini. Oh, itu lumayan keras. Tapi kalau untuk laki-laki mungkin bisa survive kalau menurut ibu. Karena teman ibu, ya laki-laki tuh banyak bisa bertahan demi kebutuhan biasanya. Ya. Oke. Oh ya, demi ayang ya. Yang sudah punya istri demi istri gitu ya. Oke, selanjutnya. Biasanya bisnis sangat bergantung pada penyedia layanan, misalnya ketika listrik padam atau gangguan jaringan telepon atau kurangnya layanan IT, hal ini membuat bisnis terganggu, jelas. Kalau tidak ada paket, apa kalian bisa buka aplikasi Shopee? Bisa? Nah, iya, sangat berpengaruh ya pada layanan pengguna atau aplikasi yang sudah ada ya, menggunakan internet. Oke, selanjutnya. Meskipun tanggung jawab dari semua yang diperlukan untuk membuat dan menjaga tingkat layanan tetap tinggi berada di tangan IT, namun setiap orang harus mengetahui prinsip-prinsip dasar. Berarti tantangan enterprise itu juga ada prinsip-prinsip dasarnya. Di sini untuk memahami prinsip-prinsip dasar dapat membantu memperbaiki arus komunikasi antara bisnis dan IT. Rata-rata di dunia sekarang bisnis menggunakan IT ya? Ya nggak? Di Madura sekali? Iya, benar sekali. Berarti Madura sekarang, iya, selain di Unibah, ada universitas lagi yang negeri mungkin untuk lulusan IT-nya ada? Ada nggak ada? Ada. Oke, berarti untuk fokusnya, berarti kalau kalian lulus dari IT, kembangkanlah kota kalian dulu. Bangun. Kalau bisa, kalian buat bisnis sama teman kalian, buka konsultan IT di Madura. Jadi, orang-orang Madura atau bank-bank di Madura tidak butuh lagi konsultan IT dari Jakarta.
Karena rata-rata yang ibu kemarin, ibu tetap ke daerah-daerah. Karena mereka belum ada konsultan IT. Nah, itu bisa jadi untuk bisnis sama kalian. Kalian buka bisnis, buka konsultan IT. Teman-teman kalian rekrut 15 orang. Apa yang butuh? Misalkan cuma 2 laptop, kerjakan. Ya, kalian bisa bangkitkan Madura. Oke? Oke, di sini ya. Oke, selanjutnya secara bersama-sama bertanggung jawab dalam menghadapi tantangan baru. Bisnis itu memang tantangan baru, dimana apalagi kita dari awal. Kita belum tahu, kita belum pernah jatuh, kita baru bangun. Pada saat kita jatuh juga pasti kita bingung. Relasi kita belum banyak, yang bantu kita mungkin 1-2 orang. Nah, itu adalah suatu tantangan. Bagaimana kita menghadapi itu semua? Ya. Semoga anak-anak yang di kelas ini ya ada jiwa-jiwa bisnisnya. Bisnis itu bisa dimulai dari kecil loh. Kalian jual pulsa sama teman-teman kalian, itu bisnis sudah. Yang penting kalian untung. Jangan malu untuk berbisnis ya. Karena ya, bisnis sendiri itu lebih enak, tidak disuruh orang, tidak dimarahin orang. Tapi kalian kerja di kantor itu lebih berat. Kalian dimarahin orang, tantangannya banyak. Jadi jangan pernah malu untuk berbisnis. Karena yang untung diri kalian, bukan orang lain. Yang orang lain itu hanya bisa berbicara. Dia tidak tahu prosesnya bagaimana. Emang kalian minta makan sama mereka? Enggak kan? Ya? Apa? Ya. Harga teman, pernah. Nah, itu sekali lagi ditekankan. Tolong, di kelas ini Ibu minta tolong. Kalau temannya lagi berbisnis, lagi usaha, kita harus mensupport mereka. Jangan sampai kita bilang harga teman. Emang kalian bantu mereka buka bisnis? Hah? Kalian bantu? Enggak kan? Ya harusnya kalian harga teman biasanya lebih mahal. Nah, itu teman yang kurang ajar berarti. Ya? Teman yang kurang ajar itu, harga teman kok lebih mahal. Berarti cari untungnya 2 kali lipat. Harga teman itu dalam artian harga normal, tidak dinaikkan, tidak diturunkan. Ya. Kecuali kita tidak minta harga teman, tapi dari pihak owner, dari pihak bisnis itu memberikan harga di luar kita meminta. Itu beda arti. Tidak, berarti bukan salah orang yang pengen membeli. Ya. Oke? Berarti jangan juga menyalahgunakan si owner ini memberi harga malah lebih mahal. Untung di owner, dosanya dosa di owner. Udah 2 kali temannya beli sama dia. Ya kan? Oke? Oke, selanjutnya ini tantangan enterprise. Memahami tingkat layanan yang diterapkan pada ketersediaan aplikasi, berarti memahami bagaimana dan mengapa aplikasi gagal dan konsekuensi kegagalan. Nah, di sini muncullah tantangannya. Mengapa aplikasi gagal dan konsekuensi kegagalan apa yang diterima? Apakah bisnisnya tutup karena aplikasinya sudah gagal? Ini juga sebuah tantangan ya, yang harus dihadapi. Selanjutnya, aplikasi dapat gagal. Salah satunya adalah perangkat keras yang dijalankan gagal, atau error, atau human error. Itu termasuk aplikasi yang gagal. Karena jaringan yang menghubungkan pengguna ke aplikasi gagal. Mungkin tidak ada jaringan internet, jadi membuat penggunaan aplikasi itu terhambat atau gagal. Aplikasi sendiri bisa gagal, atau sistem operasi yang menjalankan aplikasi bisa gagal. Pada saat kita misalkan kita masukkan sistemnya OS Linux, ternyata terjadi kendala, ada yang tidak support sistem. Pernah nggak sih kalian di sini install laptop atau pernah tahu OS apa saja?
Windows 7, 10. Pernah dengar? Vista, Linux. Sudah ya? Oh iya Kak, ada yang kerja di Linux di sini? Oh. Gimana? Oh iya, oke. Berarti sudah ada lah yang menggunakan OS itu ya. Jadi tidak asing ya. Biasanya nanti kalian pakai suatu aplikasi, di mana aplikasi itu nanti di dalamnya diinstal OS. Kalian sudah pernah menggunakan aplikasi itu? Nama aplikasinya apa ya? Lupa itu. Ya, VirtualBox. Jadi nanti kalian menggunakan VirtualBox itu nanti di dalamnya ada Windows lain. Ubuntu, biasanya Linux. Ubuntu sama Linux tuh sama. Oke, itu penyakit. Oke. Boleh ditambahkan nanti ya. Khusus kamu boleh ditambahkan nanti. Nanti kamu yang gunakan sendiri ya. Oke? Amin. Dijamin gak ada yang beli. Dijamin. Takut orang pikir orang penyakit, mana mau ada orang beli. Oh, ya sudah, terserah kamu, yang penting kamu senang ya. Oke, selanjutnya beberapa perangkat lunak manajemen yang mengelola aplikasi bisa gagal dan seterusnya. Berarti ada beberapa perangkat lunak yang dipakai pada saat pengolahan aplikasi itu bisa terjadi suatu kegagalan juga. Misalkan ada yang tidak support, aplikasi ini tidak support sama tool ini, itu ada. Ya, misalkan kita juga install apapun di laptop kita, kadang tidak support, ada tool yang memang belum diinstal atau komponen itu dibutuhkan. Selanjutnya, ketika komponen perangkat lunak gagal, perlu waktu untuk menemukan penyebab kegagalan dan untuk mengaktifkan kembali sistem. Nah, dibutuhkan waktu nih untuk suatu kegagalan yang terjadi di perangkat lunak sendiri. Selanjutnya, tidak semua masalah menyebabkan kegagalan langsung. Beberapa mungkin hanya memperlambat aplikasi. Mungkin pada saat aplikasi digunakan, ada nggak sih aplikasi di laptop kalian kadang nge-lag? Menurut kalian apa masalahnya? Kurang ya, penyimpanannya kurang ya. Jadi aplikasi besar kadang susah mengangkat atau menjalankan di sistem tersebut gitu ya. Nah, ini salah satu dari tantangan juga. Jadi sebenarnya dosen maunya aplikasi A, tapi laptop si mahasiswa tidak sanggup. Mahasiswa sudah bilang ke dosen. Nah, berarti ada saran yang diberikan ke dosen. Oh, kalau gitu kamu menggunakan lab. Soalnya komputer di lab lebih tinggi speknya mungkin. Jadi kerjanya bisa lebih cepat. Nah, itu mungkin salah satu solusi. Ya, salah satu hambatan. Oke. Di sini untuk mengukur, yang mengukur dari enterprise aplikasi adalah untuk mengetahui bahwa aplikasi memberikan layanan yang dibutuhkan pengguna bisnis dengan yang pertama, menentukan tingkat layanan yang dibutuhkan bisnis. Berarti tingkatan apa nih yang dibutuhkan saat proses bisnis itu berjalan. Selanjutnya, mengukur aktivitas aplikasi untuk melihat apakah aplikasi mencapai tingkat tersebut. Jadi kita sudah menentukan aplikasi itu tingkatnya misalkan medium. Berarti harus mencapai tuh. Apa sih langkah-langkah yang dimaksud dengan mencapai tingkatan medium itu? Misalkan kita cuma butuhnya low dulu deh Bu, yang penting aplikasi kita sesuai. Nah itu ada tolak ukurnya sendiri, kalian buat sistem, gak bisa kalian sembarangan. Misalkan perusahaan itu minta kalian buat yang high, kalian sanggupnya cuma low, sesuai nggak? Tidak sesuai ya. Tingkatan dari kita membuka jasa bisnis. Kalau kita cuma sanggup di low, tapi pengguna atau penerima jasa kita nih, kita mintanya di high. Itu jelas tidak sinkron kan? Ya kan?
Nah, berarti harus ada pemahaman dari awal kalau kita pembuka bisnis hanya bisa sampai low, tidak bisa sampai high. Jadi jangan si customer ini mengharap aplikasinya itu tinggi, gitu. Sistem yang kita buat itu tinggi. Ya, oke. Oh iya, monggo. Oke, Ibu lanjut ya. Nah, jadi sehingga agar aplikasi mendapatkan pelayanan terukur dan maksimal, maka si penyedia layanan itu atau IT ini membutuhkan perangkat komputer yang tepat dan perangkat lunak pendukung. Nah, ini salah satunya seperti hardware yang digunakan atau misalkan laptop, berarti spesifikasinya harus sesuai agar ada pelayanan terukur di mana lebih maksimal untuk si klien ini, ya. Jadi perusahaan bisnis kita itu dianggap perusahaan yang baik pelayanannya, yang sesuai, ya, karena pelayanan bisnis itu kalau customernya itu banyak, customer A sesuai, belum tentu customer B sesuai, ya enggak? Ya enggak? Ya, jadi di sini untuk pelayanan itu nomor 1 ya. Bahasanya sekarang pelanggan itu adalah raja. Tapi kadang pelanggan itu juga rese. Orang barang kita baik-baik aja kok, makanan kita baik-baik aja, enak-enak aja dianggap nggak enak. Karena apa? Ternyata apa? Ada yang tahu? Iya, salah satunya juga ternyata mereka itu adalah saingan kita. Makanya dia mau jelek-jelekin bisnis kita, ya kan? Nah, itu hati-hati loh ya kalau buat bisnis. Biasanya gitu, satu kota ada yang jual ini, nanti yang si B jual ini. Nanti si B jual beli dari si A, bilang kalau makanan si A basi. Nah, itu salah satu bukan pelayanan kita yang buruk, tapi mereka mau menjelekkan si A gitu. Jangan sampai ya buat bisnis seperti itu ya. Oke, nah ternyata materi kita sudah selesai yang pertama. Berarti waktunya? Oke, waktunya kuis. Oke. Ya, bisa lewat HP. Sekarang perhatikan, Ibu buka dulu sebentar. Kuisnya lewat aplikasi Quizzes, ya. Nanti kalian mengklik link yang Ibu kasih. Materinya bisa sambil dibuka ya. Tidak harus ini, bisa sambil dibuka. Oke, sebentar. Oke, sebentar. Bisa buka semua chat yang ada. Apa ini isinya ini ya? Mas Adi, pengalaman kayaknya. Ayo kuliah. Nah, buka aplikasi link yang sudah Ibu kasih di chat, di komentar Google Meet-nya. Jika sudah masuk, ini ada kode, bisa dimasukkan kodenya. Kalian masuk ke linknya, kalian tulis nama kalian lengkap, ya. Lalu pilih start. Yang sudah aktif, yang bisa masuk, nanti sudah muncul. Oke, sebentar. Sudah dibuka? Sudah muncul link yang Ibu kasih? Nih, kalian sudah lihat layar punya Ibu? Sudah lihat belum? Oke. Oke, muncul ya.
Ibu tunggu semuanya lengkap. Di komentar Ibu ada kasih link, masuk pakai link itu, nanti tuliskan nama baru pilih start. Sambil buka materinya. Ada berapa mahasiswa nih? Ada 34, berarti harus ada 34 nih. Baru Ibu mulai. Oke, Ibu tunggu ya, biar sama-sama ya. Oh, nggak muncul ya kalau baru masuk ya? Oke, sebentar ya. Oke, sudah Ibu kirim. Masuk nggak? Sama-sama. Kuisnya 10 soal ya. Baru 18 orang, 19. Yo, masih ada 34, 20, 21. Namanya lengkap semua nggak ini? Mengerjakannya sambil buka materinya ya. Bisa disambikan yang pakai HP kan? Oke. Yo, mana yang lain? Ibu masih tunggu. Sudah pernah pakai aplikasi Quizizz buat kuis? Sudah ya? Oh tidak, belum pernah ya? Gimana? Yuk, 4 orang lagi. Habis ini Ibu mulai kuisnya. Nanti Ibu ajarin ya pakai buat dari Quizizz kalau kalian mau buat soal kuis. Jadi media pembelajaran juga bisa. Ayo, tinggal 4 orang lagi. Kalau ada yang pakai laptop, punya laptop, laptopnya bisa disambi, buka materi. Ayo, 2 menit lagi ya, Ibu kasih waktu buat join ya. Waktu mengerjain kuisnya 15 menit. Kalau menurut soal itu 1 menit. Satu soal itu 1 menit, berarti 10 menit. Sudah semua? Ada yang belum bergabung? Oh, tunggu. Oke. Sudah 32. 33. Kirim lagi. Oke. Sudah Ibu kirim. Masukkan aja linknya. Diklik aja linknya, nanti namanya dimasukkan. Oke, baru start. Kehabisan paket. Bagaimana kehabisan paket? Posisinya di mana sekarang? Hah? Oke, tadi kan kemarin saya sudah info ya, bagi mahasiswa agar menyiapkan 1
handphone, 1 laptop, dan atau 1 komputer ya. Oke, nanti suruh japri saya aja. Sudah semua? Sudah 36 ini. Sudah? Ibu mulai? Sudah. Oke, sudah semua ya. Ibu mulai ya. Semua? Oke, Ibu mulai. Oke, ada 30. Oke, baru masuk lagi. Ada 37. Oke, Ibu mulai ya. Selamat mengerjakan. Ya. Siapa namanya? Ananda Fajar Ramadan sudah masuk. Oke. Oke, Ibu mulai ya. Waktunya 10 menit. 10 soal. Oke. 1, 2, 3. Silakan. Silakan dikerjakan. Kelihatan yang sudah menjawab sama yang belum. Langsung kelihatan soalnya. Yuk, tuh benar semua jawabannya tuh. Ada yang jawabannya salah. Beda-beda ya. Setiap mahasiswa tampilan layar soalnya. Bakal keacak soalnya. Gak bisa gimana? Iya. Gak muncul? Muncul nggak? Ya sudah, kalau nggak muncul nanti bisa diulang lagi. Gak apa-apa. Nanti japri Ibu aja ya. Ayo. Nur Febia Yona sama Zafiratun. Saingan nih. Sama Adi Pramono, belum ada yang salah. Yang nge-lag, yang mau nanti diulangin, nanti bisa ya, gimana? Gak tahu caranya apa? Lihat soalnya, tampil kok kalau Ibu sudah klik mulai, sudah tampil ke kalian soalnya. Oke, nanti ya. Nanti bisa diulangin ya, yang belum selesai ujiannya ya. Bentar ya. Selesaikan dulu sesi yang pertama. Oke, bagi yang masih mengerjakan, dilanjut saja. Ya, dilanjut saja. Ini yang tidak bergerak ada Nur Azaniah, Cindy, Ayu, Muhammad Ihsan, Wawan, Muhammad Ihsan, Sokehani. Berarti mungkin nggak tampil di layar mereka ini. Nanti akan ada yang ulang, kuis ulang. Oke, untuk Nur Febiona sudah selesai ya. Febiona. Oke. Untuk Adi
Pramono sudah selesai. Maisela. Oke, kita nunggu temannya. Tidak usah terburu-buru mengerjakannya. Oke, tunggu yang lain ya. Sebentar ya. Kenapa? Ya, nggak apa-apa, Nanda. Nanti disesuaikan saja. Siapa namanya? Siapa? Mekadi. Ya. Sebentar. Makadi ini ya? Nih, Makadi. Nilainya. Sama-sama siapa lagi tadi? Nur. Di sini nggak muncul. Nah, di atas berarti ada. Ya, sudah. Nur Azania sudah di atas ya. Oke, sebentar. Nina. Sudah. Siapa? Oke, satu-satu aja Ibu Lis ya. Sebentar ya. Sebentar. Ini ada yang belum mengerjakan. Ini mau. Ya, nanti Ibu cek. Sebentar. Tadi Muhammad nanti di atas dulu ya. Ini yang sudah. Indah Romadani sudah. Nurfayona Maksum sudah, ya. Muhammad Ihsan ya, yang atas nih ya. Muncul di bawah lagi ya. Ya, ini dihapus ya. Oke, ya. Oh ya, Muhammad Ihsan ini Bu hapus lagi ya. Oke. Apalagi? Siapa? Punya saya punya Ananda kah? Ya, ini punya Ananda sudah masuk.
Sudah masuk ya Ananda ya. Oke, Ibu list dari depan ya, biar tidak ada yang tanya-tanya lagi ya. Oke, ini pun yang sudah masuk, ada yang masih belum menjawab ya, menjawab selesai. Oke, Ibu yang sudah selesai saja dari awal. Indah Ramadhani sudah masuk, Nur Febiona sudah masuk, Cindy Maya sudah masuk, Muhammad Ihsan masuk, Rami Rodiatul masuk, Sultan masuk, Halimatus masuk, Dion masuk, Adi masuk, Jafiratul, Khairul Anam, Maisela, Muhammad Ali, Saipul, Husnul, Nurul, Muhammad Ihsan. Ini Muhammad Ihsan tadi yang banyak itu ya, ini sudah masuk. Zazaul, Solehani, Aulia, Apip, Nur Azaniyah, Inayatun, Nabil, Makadi, Farhan, Sulastri, Deki, Farel, Kabai, Ananda, Obaid, Sandi, Samsul sudah masuk. Yang tidak bisa, apakah ada diulang tadi namanya di atas? Nur Azaniyah tadi sudah. Oke, ini Ibu hapus ya. Sebentar, jangan keluar dulu ya, sebentar. Oke, selanjutnya. Ihsan. Ini Ayu Fatmawati. Ayu Fatmawati di atas sudah. Waalaikumsalam. Ini Wawan sudah di atas. Wawan belum ya? Oke, Sokehani juga belum. Husnul Khotimah juga belum. Oke, 4 orang di bawah ini belum semua ya. Ada 30 R ya. Oh iya, berarti kan ada yang izin di komentar. Iya, sebentar ya. Satu-satu ya. Oke, sebentar ya Ananda ya. Sebentar. Oke, ini berarti sudah semua yang lain mengerjakan kuisnya ya. Sudah, oke, Ibu screenshot dulu. Sebentar. Ibu screenshot dulu. Muhammad Ihsan 1. Oh iya. Oke, Muhammad Ihsan sudah ya? Ya. Oke, nanti Ibu cek. Sebentar ya. Ibu cek dulu ya, sebentar. Sampai 32. Apa tadi? Siapa? Soleha. Soleha? Soleha sudah ya? Sebentar ya, satu-satu ya. Kalau nggak satu-satu, Ibu